Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poro di Suara Karen. Lagi-lagi terjadi kekerasan seksual kepada anak. Kali ini kejadian luar biasa ini terjadi di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Seorang guru berinisial AA berumur 24 tahun mensodomi 11 anak laki-laki yang merupakan murid-muridnya. Betapa biadabnya orang ini. Anak-anak ini baru berumur 8-11 tahun. Mereka diiming-imingi untuk mendapat ilmu kodam. Saya akhirnya mencari tahu, apa itu ilmu kodam? Ternyata ilmu kodam ini adalah untuk memasukkan jin baik, untuk perlindungan dan sebagainya. Yang katanya termasuk golongan ilmu putih. Astaga. Anak-anak ini dicuci otak dengan ilmu-ilmu gaib di dalam pengajian. Dan untuk melancarkan aksinya, pelaku menghasut anak-anak itu bahwa ilmu kodam itu masuk dari dubur atau anus. Jadi para korban akhirnya bersedia untuk disetubuhi oleh pelaku di dalam rumah ibadah. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dia dijerat dengan pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun penjara. Karena pelaku adalah guru, maka hukuman akan ditambah sepertiga, lalu karena korban lebih dari satu, maka akan ditambah sepertiga lagi dan dipidana tambahan berupa kebiri kimia. Dari 11 korban yang ada, kemungkinan akan bertambah lagi. Ketika ditanya oleh polisi, pelaku sendiri sudah tidak ingat berapa banyak korbannya yang dia setubuhi dengan perilaku seks menyimpang ini. Sungguh biadab. Semakin hari semakin banyak dan maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Kalau ada kata yang lebih dari darurat, ini adalah kata-kata yang pantas untuk kekerasan seksual terhadap anak di bumi Indonesia ini. Sangatlah perih, apalagi sering terjadi dengan kedok-kedok agama. Anak dimasukkan ke tempat belajar mengaji untuk bisa menjadi anak-anak yang soleh dan berbudi luhur. Malah jadi korban kekerasan seksual. Buka mata kita. Para orang tua waspadalah. Selalu pantau anak-anak Anda, dimanapun mereka berada. Dan selalu berkomunikasi terbuka dengan anak. Apalagi di kasus ini, anak-anak baru berumur 8-11 tahun yang seharusnya masih dalam pemantauan orang tua. Hati-hati dengan aliran-aliran kepercayaan sesat berkedok agama. Saya tidak mengacu hanya kepada agama tertentu ya. Agama atau kepercayaan apapun yang tidak sesuai dengan norma-norma dan moral kemanusiaan itu berarti sudah menyimpang. Apalagi dipakai untuk modus pelecehan dan kekerasan seksual. Pelaku mengaku bahwa dia sendiri adalah korban dari kekerasan seksual. Dia juga pernah disodomi waktu dia masih kecil. Bisa kita lihat bahwa kekerasan seksual ini adalah persoalan yang sangat serius dan kompleks. Biasanya korban bisa menjadi predator. Apa yang akan terjadi bila hukum kita tidak mengatur secara tegas dan harus bertindak cepat? Fenomena gunung es yang pucuknya semakin mengecil dan dalamnya semakin tenggelam dan besar di bawah. Hancur generasi bangsa. Kalau predator-predator ini banyak berkeliaran di masyarakat, mereka dipidanakan 5-15 tahun paling lama. Apakah ada jaminan ketika mereka dikembalikan ke masyarakat mereka sudah berubah? Di negara-negara maju seperti Amerika misalnya, predator seksual akan dipasangkan chip dan dipantau keberadaannya ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada jarak tertentu di mana mereka tidak boleh dekat dengan lingkungan di mana ada anak-anak. Kejadian ini sangat membuat kita geram. Hapuskan kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di bumi Indonesia. Dan RUU TPKS harus segera disahkan menjadi undang-undang. Kami harap Komnas HAM, KPAI, P2TP2A
juga ikut berteriak nyaring untuk hak-hak korban. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence. Speak up.